menghampiri kita, yang akan mampir pada setiap kita. Dan bulan Ramadan adalah satu momen, satu musim dari mawasimit tijarati ma'allahi azza wa jal. Dari musim-musim kita bisa berniaga tanpa rugi dengan Allah azza wa jal, yaitu bil a'mali salihah. Kita mengerjakan amal-amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini hudan linnas, petunjuk bagi segenap manusia, dan bayyinat, ya, isinya juga keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut, dan juga Al-Furqan, pembeda. Al-Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, ya, sehingga tentu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan dan laksanakan di bulan Ramadan nanti. Ya, insyaallah ya kurang dari sepekan lagi kita akan masuki, ya. Jadi nanti hari Jumat depan, malam Sabtu itu Waliul Amri mengadakan Ru'yatul Hilal dan juga sidang itsbat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malam Sabtu itu, ya. Dan ada kemungkinan malam Sabtu juga 1 Ramadan, malam 1 Ramadan 1446 Hijriah biidnillahi ta'ala. Di bulan Ramadan al-hasanat, pahala-pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat-derajat amal saleh diangkat, dan berbagai macam dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang-orang yang sebelumnya Allah takdirkan untuk Allah masukkan ke neraka, di bulan Ramadan inilah Allah bebaskan orang-orang tersebut dari api neraka, dan itu kulla yaum, dalam hadisnya setiap harinya Allah lakukan itu. Dan tentunya ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari kenikmatan-kenikmatan dan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah sampaikan kita masuk ke bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Ya, ini satu nikmat yang besar yang tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan besar ini. Artinya, barangkali ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang Ramadan tahun lalu mereka masih mengalaminya, mereka masih memasukinya, Ramadan tahun 1445, ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, ya. Karena dikatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab, ya, Uqudul Juman fi Fadaili Syahri Ramadan, ya, karya Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan hafizahullahu taala. Hadhihi an-ni'matu hurimaha unasun inqadat ajaluhum. Kenikmatan besar ini, betapa banyak orang-orang yang sudah terhalangi untuk tidak bisa mereka rasakan lagi dengan sebab sudah selesai usia mereka. Inqadat ajaluhum, ya, umur-umur mereka sudah usai, sudah wantaqalu bil mauti min daril amali ila daril jazai wal hisab, ya. Mereka sudah berpindah dengan kematian yang mereka alami dari dunia ini, darul amal, menuju ila daril jazai wal hisab, ya, menuju
negeri pembalasan dan hisab, yang tentunya bukan negeri akhirat ya, belum, tapi di satu alam, satu negeri yang berada di antara negeri dunia ya, alamul dunia dengan alamul akhirah, yaitu alamul barzakh atau alamul qabri ya. Mereka di sana sekarang, min alamid dunia ila alamil akhirah, yang pada akhirnya nanti ba'dal qiyamah, setelah kiamat itu cuma ada satu alam saja, satu negeri saja, yaitu alamul akhirah. Akam min unasin samu ma'ana syahr Ramadan min al-amil madi. Betapa banyak orang-orang yang tahun lalu masih berpuasa dengan kita semua di bulan Ramadan lalu. Walam yudriku syahra Ramadan hadzal am, tapi di tahun ini mereka tidak lagi mengalami bulan Ramadan. Ya, bahkan kita juga ya, belum tentu juga, barangkali besok-besok di antara kita ada yang meninggal ya, wallahu alam. Yang jelas ini nikmat besar dari Allah Azza wa Jal. Fahumul an fi kuburihim, mereka sekarang di kuburan mereka, murtahanuna bi a'malihim, yang mereka yakni ya mempertanggungjawabkan amal-amal mereka di kuburan itu. Dan qabr ya, alamul qabr atau alamul barzakh itu adalah ibarat miniatur dari alamul akhirah. Kalau orang saleh di dunia ini, maka di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, dan nikmat kubur itu sendiri sudah cukup nikmat ya, sehingga mereka berdoa kepada Allah sebagaimana dalam hadis yang sahih agar disegerakan hari kiamat, karena kenikmatan yang setelahnya jauh lebih besar. Sementara naudzubillah, apabila orang di dunia ini beramal tidak saleh alias beramal talih, bermaksiat ya, menjadi orang yang fajir, orang yang fasik ya, maka di kuburan dia mendapatkan azabul qabr, siksa kubur, dan itu miniatur dari siksa di jahanam nanti, sehingga nanti dia ya berdoa saat ini, orang-orang seperti itu, agar tidak diadakan hari kiamat, dan tentu tidak mungkin ya. Kemudian dijelaskan juga oleh beliau, ini materi ini ana banyak bawakan dari kitab Uqudul Juman fi Durusi Syahri Ramadan ya, ini lagi karya Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan hafizahullahu ta'ala, salah satu ulama ya, masih hidup, dan beliau adalah salah satu guru besar juga di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, kata beliau, ayyuhal ikhwah, bil amsil qarib kunna nastaqbilu syahr Ramadan min al-amil madi. Wahai ikhwah sekalian, ya ibarat baru kemarin saja kita ya menyambut bulan Ramadan ya, jadi rasanya itu, kata beliau, satu tahun itu cepat sekali. Wahalla syahru Ramadan wa anqadha, itu sudah lewat begitu saja dan selesai yang tahun lalu itu. Wa madat tilkal ayyam wal layali, dan hari-hari terus ya berjalan, tidak pernah berhenti, hari demi hari, malam demi malam. Wa ha nahnu nastaqbilu syahra Ramadan min hadzal 'am, dan ini saatnya kita ya sebentar lagi memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Sekali lagi ya, sebentar lagi kalau Allah berikan kesempatan usia kepada kita semua. Ma asra'a murara al-layali wal ayyam, betapa cepatnya lewatnya, berjalannya malam-malam dan hari-hari itu. Wa hakadha yatasarramul umr, berarti begitu pula lah usia kita cepat ya berlalu. Usia kita, jatah hidup kita makin berkurang. Tamurru ayyamuhu wa layalihi sari'an,
hari-hari dan malam-malamnya terus lewat, mengurangi diri kita, ya, memakan diri kita, habis kita lama-lama, terkikis kita, ya, watamdi jami'an, ya, dan semuanya sudah lewat. Dan kalau sudah lewat, sebagaimana peribahasa Arab, ma madha fata, apa yang sudah lewat, ya lewat sudah, tidak bisa dibalikkan kembali, tidak bisa, ya, diambil kembali. Wala budda fi nihayati min at-tawaqquf li liqa'illahi azza wa jalla, dan pasti suatu saat kita semua ada waktunya menghadap Allah azza wa jalla. Dan ini difirmankan dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadha, sesungguhnya kalian semua itu berusaha, berupaya di dunia ini dan terus menuju Rabbmu dengan usahamu itu, dan satu saat famulaqih, kamu pasti menjumpainya, kamu pasti bertemu dengannya. Akhirnya beliau memberikan nasihat, ya inna syahra ramadhana fursatun azimatun lit-taubati wal inabah. Ya, bulan Ramadan adalah satu fursah, kesempatan besar, satu momen, ya, yang agung agar kita bertaubat dan inabah kembali kepada Allah azza wajalla, ya. Wa fursatun azimatun limuhasabatin nafs, dan juga kesempatan yang besar untuk introspeksi diri kita, untuk muhasabatun nafsi diri kita, wa tadaruki ma tabaqqa minal umr, dan menyadari, ya, di sisa-sisa umur kita ini masih mumpung masih ada sisa barangkali, maka dengan sisa yang sedikit ini di usia akhir-akhir kita ini, perbaikilah diri kita. Wa tazawwudi bizadit taqwa, berbekallah dengan bekal takwa. Wal yahrisil muslimu 'ala ihtimam 'ala al-ihtimam bi tanzimi waqtihi fi hadha asy-syahr. Maka hendaknya setiap kita, setiap muslim muslimah, ya, berbekal diri, perhatikan, fokus bagaimana caranya dia mentanzim, mengatur, memanage waktunya di bulan yang mulia ini. Wal yahris ala musyaratati nafsihi, ya, dia berusaha untuk, ya, melihat dan mengecek selalu dirinya. Jangan sampai ala alla yamurru alaihi yaumun min ayami hadha syahr, hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan lewat begitu saja, ya, tanpa ada perubahan. Tapi dia perhatikan, illa waqad tazawwada fihi bizadi taqwa, artinya dia harus berusaha bekali dirinya dengan takwa. Wa qaddama a'malan salihatan yaghtabitu biha yawma yalqa rabbah, ya, dia persiapkan di bulan yang luar biasa ini dengan berbagai macam amal-amal salih yang nanti dia bisa senang, ya, membawa bekal tersebut kita menghadapi Rabbnya subhanahu wa ta'ala ketika berhadapan ditanya oleh Allah azza wa jal. Wal yuqaddir bi annahu rubbama yakunu hadha huwa akhir Ramadan, dan coba dia, atau dia, setiap kita itu berpikir barangkali, ya, Ramadan tahun ini memang akhir Ramadan kita, memang akhir Ramadan kita yang belum tentu tahun depan kita ketemu lagi bulan Ramadan. Akhir Ramadan yasumuhu ma'al muslimin, yang kita bisa masih bersama-sama berpuasa dengan kaum muslimin di Ramadan tahun ini. Tapi belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Thumma yahris al-muslimu 'ala at-takhaffufi min ashghalid dunya. Cobalah, ya, di Ramadan saat ini setiap muslim muslimah mulai ringankan
dan hilangkan ya beban-beban pekerjaan dunia di bulan yang berkah ini, ya fokusnya kemana? Ke akhirat. Fa inna ashghalad dunya la tanqadi, karena kesibukan kegiatan dunia itu tidak ada habisnya. Habisnya kalau kita mati baru selesai. Tapi urusan akhirat ini kalau lewat waktu ya sudah, tidak bisa dikejar lagi. Wa dzalika li ajli an yamnaha mazidan minal waqti lil ibadah. Coba fokuskan bulan Ramadan adalah untuk beribadah. Ya bukan berarti tidak boleh ya bekerja atau mencari mata pencaharian sama sekali, ya bukan. Akan tetapi maksudnya cobalah fokuskan lebih banyak ke ibadah lillahi azza wa jalla. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Ramadan yatadha'afu wujuduhu. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya kalau masuk bulan Ramadan maka sikap kedermawanan beliau, dermawan di sini kata Ibnu Qayyim, dermawan dalam hal-hal akhirat. Ya, baik dermawan dalam bersedekah, dermawan dalam qiyamul lail, dermawan dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat, dermawan dalam setoran hafalan Quran kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Itu maksudnya tadha'afu juduhu. Jadi kedermawanan beliau dalam akhirat itu makin luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana ajwadan nas, beliau adalah orang yang memang paling dermawan pada aslinya, akan tetapi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi, maksudnya lebih luar biasa lagi ya dalam melakukan hal-hal berkenaan dengan akhirat ketika di bulan Ramadan. Maka fayambaghi laka akhil muslim ma'a dukhuli hadha syahril karim an yazida nashatuk fil ibadati wa fit ta'ah wa fil amali salihah. Hendaknya Anda wahai muslim muslimah ketika sudah memasuki bulan ini insyaallah ya nanti pekan depan ini kegiatanmu dalam urusan akhirat itu lebih banyak, lebih fokus. Demikian pula fit ta'ah, ketaatanmu, wa fil amali salihah, dan segala aktivitas amal salehmu. Wa an takuna haluka fi Ramadan khairan min halika qabla Ramadan. Dan usahakan kondisimu di bulan Ramadan, kondisi urusan akhirat ya di bulan Ramadan itu lebih baik ketimbang sebelum memasukinya, sebelum memasuki bulan Ramadan. Inna syahra Ramadana madrasatun tarbawiyatun lil muslim. Yes. Sehingga sungguh bulan Ramadan merupakan madrasah, ibarat sekolah tarbawiyah yang kita digembleng, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh itu. Memang tujuan Allah mengadakan syariat puasa Ramadan di bulan Ramadan itu ya supaya kita la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah tujuan Allah ya mensyariatkan saum Ramadan dan melipat gandakan berbagai macam pahala di dalamnya supaya kita tuh jadi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yatarabba fiha ala karimil khisal. Usahakan di bulan ini akhlak kita berubah menjadi orang yang berakhlak mulia. Wa 'alal bu'di 'anil ma'asi, menjadi orang yang jauh dari berbagai macam maksiat. Wa 'an radha'ilil a'mal, dari segala perbuatan yang jelek, yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh ya terhadap
upaya dan usaha dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Dan qauluz zur, ya, ucapan dusta itu mencakup yashmalul ma'asi al-qauliyah, maksiat-maksiat yang diucapkan oleh lisan, seperti bohong, ghibah, membicarakan aib orang, namimah, mengadu domba, mencaci maki orang, ya pokoknya maksiat-maksiat lisan. Ini wajib ditinggalkan. Tentu di luar Ramadan juga sudah wajib ditinggalkan, akan tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Wal amala bihi, dan perbuatan buruk, perbuatan dusta itu maksudnya adalah yashmalul ma'asi al-fi'liyah, yaitu mencakup segala macam maksiat anggota tubuh. Berarti wa ma'na hadzal hadis, makna hadis yang mulia ini, ya, anna man lam yata'addab bi adabis siyam, bahwasanya orang yang tidak beradab dengan adab-adab saum Ramadan, bahkan wa kathura minhu wuqu'ul ma'asi, masuk dia terjerumus ke dalam maksiat-maksiat yang masih di dalam bulan Ramadan, baik itu qauliyah ataupun fi'liyah, ucapan ataupun perbuatan, dan dia walam yahtarimis saum, tidak menghormati, ya, puasa Ramadan sama sekali, maka fa innahu qad yasilu lil marhalati allati dzakaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah mencapai satu marhalah, ya, satu tahapan, satu kondisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, wa hiya annahu la yu'jaru wa la yuthab. Ya, dia tidak dapat pahala dan tidak dapat kebaikan ganjaran apapun walaupun dia puasa. Jadi ini ibarat, ya, menggugurkan zimmah saja. Disebutkan oleh Syekh, wa in kana tahsulu bihi bara'atu zimmah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi pahala tidak ada. Kenapa? Bisababi adam ihtiramihi lis-siyam, karena dia tidak menghormati adab-adab saum, ya, di siang hari bulan Ramadan itu. Wa tajarru'ihi 'ala al-wuqu'i fil ma'asi, dan dia tetap terjerumus ke dalam kemaksiatannya, wa huwa shaim, padahal dia sedang saum. Ya. Ini maksud dari Allah tidak butuh puasanya. Jadi gugur sih gugur kewajibannya, tapi malah dosa yang dia dapatkan. Dosa apa? Dosa maksiat qauliyah dan maksiat fi'liyahnya. Fa'ala al-muslim an yata'addaba bi adabis siyam. Maka setiap muslim, ya, sudah seharusnya beradab dengan adab-adab saum, ya, dan juga wa an yajtanibal ma'asi, berusaha sebisa mungkin menjauhkan diri dari maksiat umuman, secara umum, fi kulli waqt, ya, di setiap waktu, dan di bulan Ramadan lebih tegas lagi, wa yata'akkadu dzalika athna as-siyam, ya, lebih ta'akkud lagi, lebih muakkad. Wa bihadza fa inna as-sawma yuhaqqiqu hadzal ma'na at-tarbawiyya lil muslim, ya. Di sinilah kita paham bahwa saum itu menggembleng diri kita, mendidik, membimbing diri kita agar kita, yakni, jauh dari maksiat dan akhirnya mendapatkan ketakwaan, ya, predikat takwa dari Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan juga dikatakan adalah fursah, satu kesempatan emas, ya, bagi setiap kita muslim muslimah, ya, dari apa-apa yang sudah lewat dari usia kita, ya, karena kita makin hari, ya, makin tua, ya, makin sedikit sekali lagi jatah hidup kita, dan kita makin mendekati masa expire kita, ya. Nah, coba cek yang lalu-lalu itu kita sudah sebagaimana, ya, sudah banyakkah pahala yang sudah kita kumpulkan nanti, ya, menghadap Allah Azza wa Jalla, atau bagaimana, atau, ya, makin tua makin parah, misalkan makin tua makin menjadi-jadi, tua-tua ladi misalkan, ya, waliyadzubillah,
Harusnya kan makin tua itu ya makin saleh, makin baik, makin banyak bekal yang dia dapatkan. Dan orang tua seperti inilah yang diharapkan. Yang kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang usianya, umurnya, dan baik amal salehnya. Jadi ini kesempatan untuk apa? Yuhasibuha amma madha minal umri. Yang sudah lewat dari umurnya itu untuk apa itu? Wa yatadaraku ma tabaqqa, dan ada kesempatan apa yang tersisa dari umur kita ini kita perbaiki diri. Kama qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, takutlah pada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa melihat, ya, mengoreksi, ngecek apa yang sudah dia persembahkan untuk hari esok, lighadin, ya, untuk hari esok, maksudnya hari kiamat. Akhil muslim, ukhtil muslimah, ihris ma'a bidayati hadha syahri ala an tattakhidha qararan nas. Di sini Syekh memberikan cara dan teknis, ya, untuk kita bisa sukses, ya, memasuki bulan Ramadan sampai akhir. Yaitu apa kata beliau caranya? An tattakhidha qararan hasiman ma'a nafsik. Ente itu, kamu itu coba mulailah buat, yakni rencana dan fokus untuk diri kamu. Bi an tatazawwada bit ta'at. Buat semacam jadwal-jadwal ibadah dan ketaatan. Waktu-waktunya itu kan di bulan Ramadan selama 1 bulan saja. Fa inna mithla hadzal qarar yu'inul insan ala fi'li ta'at. Ya. Jadi perencanaan yang matang seperti ini dengan membuat jadwal-jadwal ibadah ini membuat orang jadi berhasil insyaallah dalam melaksanakan ketaatan. Wa huwa al-'azimatu 'ala ar-rusydi alladhi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u biha, dan inilah al-'azimah 'ala ar-rusyd, tekad untuk menjadi orang yang lurus. Yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Ya, wal 'azimatu 'ala ar-rusydi. Ya Allah, aku minta kepadamu satu tekad yang membuat diriku jadi lurus, ya Allah. Nah, lalu beliau memberikan contoh. Famathalan, jadi contohnya misalkan, ma'a bidayati syahri Ramadan tattakhidhu qararan bi an tusalli salat at-tarawih kulliha. Ini niat-niat dan jadwal ini bisa ditulis juga misalkan, ya. Pertama dia niatkan dulu tentunya dalam hati, tekadnya kuat, innamal amalu binniyat, untuk misalkan salat tarawih setiap malamnya tidak ada yang bolong, ya, kulliha ma'al imam, semuanya bersama imam. Tentu ini kalau laki-laki, ya. Perempuan mungkin ada masa dia tidak bisa berpuasa dan tidak bisa sholat, tapi tetap ini harus direncanakan. Tambah lagi, Masya Allah, orang yang ikut salat tarawih bersama imam sampai selesai, Allah berikan pahala seolah dia salat malam semalam suntuk. Fa'innahu, kata Nabi SAW, fa'innahu man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, barang siapa yang salat malam, salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan Allah catatkan baginya puasa salat malam selama semalam suntuk itu. Wa hakadha fa innal muslima bihadha at-takhtит, dan terus, ya, dia rencanakan yang lain-lainnya, misalkan juga, ya, wa tattakhidha qararan bi an takhtima al-Qur'ana marratan aw 'iddatan marrat. Rencanakan misalkan dia akan khatamkan Al-Qur'an
Ya minimalnya sekali saja sebulan ini, ya. Berarti seharinya kan minimal berapa kalau mau sekali hatam? Seharinya 1 juz saja, dan itu mudah sekali sehari 1 juz itu. Berarti kalau kita ambil habis sholat 5 waktu, ya 2 lembar, ya sudah selesai 1 juz 1 hari. Cuman 2 lembar, ya. Dan kalau mau khatam lebih dari 1 kali, ya berarti diperhitungkan saja. Dan para salaf dahulu, ya, membaca Quran di bulan Ramadan khusus mereka fokusnya mengkhatamkan berkali-kali, ya, begitu. Bahkan ada yang di awal-awal menghatamkan dalam sepekan, kemudian makin naik lagi menghatamkan dalam 5 hari, pas masuk 10 hari terakhir seperti Imam Qatadah menghatamkan setiap 3 hari, ya. Jadi banyak khatmul Qur'annya, itu banyak, dan itu pahalanya juga banyak, jadi berlipat-lipat ganda. Fa innal muslima bihadha at-takhdid wa bihadhihi al-'azimah. Nah, dengan perencanaan yang baik dan matang seperti ini, dia program, dia jadwalkan, ya, maka ini ma in tanqadhiya syahrul Ramadan, tidaklah bulan Ramadan selesai illa melainkan dia sudah banyak melakukan amal saleh, qad tazawwada bi amalin salihah. Pahala amal salehnya sudah banyak dia dapatkan. Tentu dengan 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaghtabitu biha yawma yalqa rabbah, dia akan senang nanti dengan hasilnya itu, ya, ketika menghadapi Allah Azza wa Jalla. Bekalnya banyak, alhamdulillah. Kalau dia begitu dari tahun ke tahun, ya, Masya Allah, jadi bagus. Jadi makin tua itu makin saleh, makin salihah, ya, makin mendekati kematian itu makin siap untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian wala ba'sa an yuhanni al-muslimu akhahul muslim. Tidak apa-apa, ya, seorang, yakni muslim memberikan semacam ucapan selamat kepada muslim yang lain, atau muslimah memberikan selamat kepada muslimah yang lain dengan masuknya bulan Ramadan, ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini yang difatwakan oleh para ulama, diantaranya juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Tidak ada amalan apapun yang khusus menjelang masuk bulan Ramadan, ya, kecuali kalau hanya sekedar memberikan ucapan selamat, berbahagia, senang karena bulan Ramadan ini akan kita masuki. Ini satu hal yang, ya, bagus dan baik, kata beliau. Fa'in tahni'ata minal adat, apalagi tahni'ah ini memberikan ucapan termasuk adat. Wal aslu fil adatil hil wal ibahah, dan hukum asal dalam adat adalah boleh, ya, selama itu tidak dijadikan sebagai satu keyakinan keharusan, ya. Yang tidak ada dasarnya adalah maaf-maafan sebelum memasuki bulan Ramadan, karena ini tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Rasul maafan sama Abu Bakar misalkan, ya, atau para sahabat saling maafan satu sama lain ketika menjelang Ramadan, tidak ada. Tapi tahniah mereka lakukan. Nabi SAW lakukan itu kepada para sahabat dengan mengatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, ya. Itu semacam tahniah kata para ulama, yaitu ucapan selamat, ya, selamat kalian, bulan Ramadan akan kalian masuki, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, dan seterusnya. Dan itu banyak lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau maaf-maafan itu yang tidak ada dalam syariat. Maaf itu kita lakukan kalau kita bersalah saat itu juga kepada sesama muslim. Tidak harus nunggu mau masuk Ramadan atau pas lebaran nanti, ya. Tapi ketika kita berbuat salah, saat itu juga kita minta maaf dan tidak mengulanginya kembali. Kemudian ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah,
Allah Azza wa Jal mengkhususkan bulan Ramadan dengan berbagai macam kekhususan. Ya. Yang diantara yang disebutkan oleh para ulama tentu berdasarkan hadis-hadis yang ada yang sahih. Abrazu hadhil khasa'is, karakteristik khusus yang hanya dimiliki bulan Ramadan dan tidak dimiliki bulan-bulan lainnya, dan ini tentu ya bimasyiatillah, ya dengan kehendak Allah. Allah itu pilih di antara makhluknya ada yang lebih, ya. Seperti kalau waktu, maka ada yang Allah pilih lebih baik seperti bulan Ramadan. Kemudian habis itu al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram yang 4 itu. Ya, kemudian di antara hari-hari Allah pilih seperti al-ayam al-ashr min Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antara malam-malam Allah pilih 10 malam terakhir Ramadan. Nah, di antara tempat juga ada yang Allah pilih yang baik seperti Masy'aril Haram, ya, tempat-tempat di tanah haram dan seterusnya. Nah, bulan Ramadan ini ada khasais, ada kekhususan dan karakteristik secara khusus yang agung yang Allah khususkan tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Ada beberapa kekhususan. Yang pertama, ini semuanya ada sekitar 9 ya disebutkan di sini. Yang pertama adalah bahwa annahu unzila fihi al-Qur'an. Tadi di awal sudah kita singgung bahwasanya bulan Ramadan adalah diturunkan di dalamnya, di dalam bulan ini, yaitu Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan, surat Al-Baqarah ayat 185. Dan maksud atau makna turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini yaitu ibtida'u nuzulihi. Jadi awal pertama kali turunnya itu di bulan Ramadan, yaitu tepatnya di malam yang disebut dengan Lailatul Qadri. Ya. Itu Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya, ke langit dunia. Ya, baru dari langit dunia Allah turunkan berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beliau Allah wafatkan. Karena memang turunnya sedikit-sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya dari langit dunia kepada beliau. Dan turun yang berangsur-angsur ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Jadi maksud di bulan Ramadan unzila fihil Qur'an itu ibtida'u nuzulihi. Awal pertama kali diturunkannya dari langit 7 sana, dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya, ke langit pertama ini yang terdekat. Yang kemudian dari situ baru diturunkannya sedikit demi sedikit, ada yang ayat ini dulu, ada yang surat ini dulu, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal yang Allah sampaikan melalui Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik kekhususan yang kedua tentang bulan Ramadan adalah annahu tufattahu fihi abwabul jannah. Dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Berarti ini dalil bahwa surga sekarang sudah ada apa belum? Hah? Sudah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus kita berkeyakinan demikian. Bahwa jannah, surga sekarang sudah ada, sudah Allah ciptakan. Hanya saja masih kosong. Ibaratnya kalau bahasa kitanya masih terus di maintenance oleh Allah Azza wa Jal sampai nanti kiamat itu sudah puncak-puncaknya keindahan surga. Sebagaimana neraka juga sudah apa? Ada. Dan ini karakteristik yang ketiga, bahwa bulan Ramadan pintu-pintu neraka diapakan? Ditutup.
Ini dalil bahwa an-nar maujudatun al-an. Neraka itu sekarang juga sudah ada. Dan sama juga sedang terus disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekarang baru, ya, bukan baru ya, masih kosong, dan nanti kalau sudah kiamat, ya, itu sudah matang-matangnya neraka itu, waliyadzubillah. Dan tinggal menyala dengan besar. Karena neraka itu tidak nyala kecuali diisi bahan bakar, dan bahan bakar neraka itu ada dua. Waquduhan nas wal hijarah. Yang pertama, bahan bakar pertama adalah manusia, dan bahan bakar yang kedua adalah batu-batu. Dan tentu manusia yang kafir, yang musyrik, yang fajir. Yang keempat dari karakteristik bulan Ramadan, yaitu di bulan ini setan-setan diikat atau dibelenggu. Tusalsalu wa tughallu fihi syayatin wa tusaffadu. Ya, lafadznya berbeda-beda. Ada yang tusalsalu yaitu diikat, dirantai. Wa tughallu yaitu dibelenggu. Wa tusaffadu, ya, artinya ditahan. Dan ketiga dalil tadi, ya, dari nomor 2 sampai nomor 4. Nomor 2 yaitu dibuka pintu surga, nomor 3 dikunci pintu neraka, dan yang keempat dibelenggu setan. Ini dalilnya dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah." Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dalam riwayat abwabul jahim, dan ditutup, dikunci pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dalam Jami' Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan yang lain-lain, dan dari Abu Hurairah juga, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila sudah mulai masuk malam pertama bulan Ramadan, maka suffidatis syayatin, itu setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, dan para pembangkang, ya, para penggede, para tokoh setan, iblis, itu diikat, dibelenggu. Dari sini jelas, ya, kalau ada pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang mampir ke warteg misalkan, ya, maksiat itu. Katanya setan diapakan? Dibelenggu. Kita jawab dengan lafaz ini, dengan redaksi hadis dalam Jami' Tirmidzi tadi. Yang dibelenggu itu adalah setan-setan apa? Tokoh, ya. Setan-setan gede diikat. Adapun setan-setan kroco, ya, setan-setan kecil yang cuma menggoda orang yang nggak mau puasa, begitu, ya, masih banyak. Makanya masih banyak yang maksiat. Juga pertanyaan diajukan, kenapa masih ada yang kesurupan di bulan apa? Ramadan. Itu setan-setan kroco itu. Kalau untuk nyurup nggak perlu iblis yang masuk, ya, nggak perlu. Itu terlalu hebat itu barangkali, ya, iblisnya. Jadi itu tughallu syayatin wa maradatul jin, atau suffidatus syayatin wa maradatul jin. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, maka tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada yang dikunci satupun. Wa yunadi munadin, dan ada penyeru dari Allah, ya, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, ya, di bulan ini, mari mendekat. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang yang masih menginginkan keburukan, stop, ya, kurangi. Kamu mau sampai kapan, ya, tidak tobat-tobat? Kalau bulan Ramadan saja tidak mau memperbaiki diri, tidak mau tobat. Ya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, orang yang aneh, ya, kalau bulan Ramadan saja yang suasananya penuh dengan ibadah, ya, orang maksiat itu berkurang signifikan,
itu dia tidak mau tobat juga. Terus mau kapan dia bertobat kepada Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis-hadis tadi ya yang di situ ada keterangan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan, itu bayanu ikhtisasi syahri Ramadan. Ya, ada yakni penjelasan kekhususan bulan Ramadan. Dan ini tidak terjadi di bulan-bulan lain. Bihadihil umur. Ya, dibuka pintu surga. Kenapa dibuka pintu surga ini? Disebutkan likasratil a'mali salihati minal mu'minin. Ya. Karena begitu banyaknya amal-amal saleh yang dikerjakan oleh orang-orang beriman. Wa targhiban lahum fi dzalik. Nah, sebagai motivasi juga untuk mereka ketika dibuka pintu surga, oh, kesempatan kebaikan ini besar. Ya, bahkan barangkali kalau orang meninggal di bulan Ramadan, ya, dan dia Masya Allah dalam kondisi yang baik, bertaubat, bisa jadi langsung masuk surga. Artinya ditetapkan ya masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ghalqu abwabin nar rahmatan bil mu'minin. Dan ditutupnya, dikuncinya pintu-pintu neraka itu sebagai rahmat bagi orang-orang beriman juga. Kenapa? Liqillati iqtirafihimul ma'asi. Karena ya berkurang begitu banyak dan signifikan ya orang bermaksiat di bulan Ramadan itu. Ada pengurangan secara statistik. Dengan dalil masjid-masjid jadi pada banyak juga jamaahnya. Ya walaupun di awal-awal juga. Ya, tapi intinya masih ada usaha dari sebagian kaum muslimin yang pelaku maksiat untuk memperbaiki diri ketika masuk bulan apa? Ramadan. Adapun tasfidus syayatin, dibelenggunya, diikatnya setan-setan itu maksudnya fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Kemampuan mereka untuk menggoda dan memberikan waswasah kepada manusia itu, terkhusus kepada kaum mukminin, ini melemah. Ya, tidak sekuat kemampuan menggoda mereka di luar bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan orang beriman yang masih punya iman, dia pasti berpuasa, dan puasa itu mempersempit apa? Secara ilmu kesehatan, mempersempit peredaran darah. Ya, sementara setan bisa beredar melalui urat-urat dan peredaran darah manusia. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu bisa mengalir di peredaran darah anak Adam. Nah, dengan saum, peredaran darah atau urat-urat manusia itu menyempit, ya, mengecil. Oleh karena itu lemas kita. Karena itu ya juga syahwat menurun. Ya, karena tidak dikasih asupan tubuh kita. Maka peluang setan dalam memberikan waswasa dan godaan pun juga semakin sempit, semakin mengecil kekuatannya. Yang kelima, karakteristik yang kelima atau kekhususan yang kelima adalah annahu fihi lailatul qadri. Di bulan Ramadan inilah ada satu malam yang namanya Lailatul Qadri, allati hiya khairun min alfi syahrin. Yang satu malam ini Masya Allah lebih baik nilainya ya, dari 1000 bulan. Nabi bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang qiyamul lail bertepatan dengan Lailatul Qadri dengan penuh iman, ya, beriman kepada Allah dan juga penuh pengharapan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 1000 bulan di sini maksudnya adalah 1000 bulan ya, orang beribadah selama itu.
Dan kita dikasih kesempatan satu malam saja, Masya Allah. Satu malam saja oleh Allah, ya. Ibaratnya Allah itu menantang, sok kalian mampu tidak, hanya menghidupkan satu malam saja, sudah kami kasih pahala orang beribadah 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Itulah 1000 bulan. Karena yakin di sini belum ada orang yang usianya sudah 80 tahunan. Ada di sini? Tidak ada, ya. Dan itu ibadah semua. Ya, nggak pakai tidur, nggak pakai yang lain-lain. Masya Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya. Dan nanti secara khusus barangkali kita bahas ya di kajian Ahad pagi berikutnya, insya Allah, tentang Lailatul Qadri ini, insya Allah. Tanda-tandanya, ya, tentu tanda-tanda eksternal, ya, bukan tanda-tanda pada orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri. Yang keenam, yaitu annallaha ta'ala ikhtassahu bi faridatis siyam. Hanya di bulan Ramadan ini sajalah Allah wajibkan, khususkan puasa fardu. Bahkan ini bagian dari rukun Islam. Dan puasa ini adalah satu-satunya ibadah rahasia. Ibadah antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Orang ada yang tahu. Orang bisa saja pura-pura saum, padahal mah tidak. Ya, dilemas-lemasin, bibirnya dikering-keringin, pakai kipas angin misalkan, ya. Jadi seolah kering. Ada juga orang yang padahal puasa tapi dia semangat, tidak lemas. Orang nyangkanya nggak puasa, padahal shaim. Tapi ada orang habis makan seolah-olah lemas, padahal habis 5 piring, ya. Subhanallah, di siang harinya itu. Nah itu, makanya saum adalah ibadatus sir. Saum itu ibadah rahasia bainal abdi wa rabbih, antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Dan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu, setiap amalan manusia itu bisa dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu, ya, pahala kebaikan bisa Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Ini amalan-amalan yang di luar saum. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Ini artinya bisa lebih banyak lagi dari 700. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena saum itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang langsung memberikan pahalanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, di antara karakteristik dan kekhususan bulan Ramadan, anna man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang benar puasanya di bulan Ramadan, ya, dan qiyamul lailnya juga betul, yaitu imanannya penuh dengan iman, wa ihtisaban, dan pengharapan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu semua dosa-dosanya diampuni. Dan ini enggak terjadi pada puasa-puasa di luar Ramadan. Ya. Semua dosa-dosanya, ya, ma taqaddama min dhanbihi. Ya, barangkali ada seperti puasa yakni Muharram atau puasa Arafah. Ya. Tapi itu tidak sebanyak di bulan Ramadan yang setiap hari, ya, selama 1 bulan. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, sebagaimana di Sahih Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat juga man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Imanan itu artinya adalah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dillahi ta'ala bi thawabi alaih. Yaitu dengan penuh iman, keyakinan dan pembenaran tentang janji Allah berupa pahala yang besar. Wahtisaban yaitu pengharapan ajar, pahala dan ganjaran wa thawab. Jadi bukan mengharapkan pujian orang, bukan karena orang alias riya, bukan. Ya. Ataupun motivasi-motivasi lainnya, bukan, tapi lillah. Karena yang dia harapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, yaitu annal umrata fihi ajruha wa thawabuha thawabu hajj. Ini juga karakteristik dan kekhususan bulan Ramadan. Artinya kalau orang Allah berikan taufik bisa umrah di bulan Ramadan, maka ini Masya Allah pahalanya seperti pahala haji. Makanya harga umrohnya juga harga haji, ya. Allah. Saya sudah pada tahu saja ya para travel itu ya. Jadi pahalanya seperti pahala haji, bahkan dalam riwayat ta'dilu hajjatan ma'i, kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan ma'i, itu sama seperti berhaji bersamaku. Ya, Masya Allah. Kita bisa umrah saja, ya, nggak dibimbing. Misalkan kita sudah dapat manasik di tanah air, itu sudah senang. Ini umrah dibimbing dulu, manasik di tanah air, kemudian yang membimbingnya Ustadz, Masya Allah, Ustadz yang masyhur, Ustadz yang terkenal, misalkan dibimbing oleh Ustadz siapa, misal Ustadz Syafiq misalkan ya, atau oleh Ustadz Firanda misalkan. Ini makin senang kita. Nah, ini umrah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya di bulan Ramadan. Artinya umrah di bulan yang lain tidak ada keutamaan itu. Ini kekhususan dan karakteristik bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah anna man fattara fihi sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Orang yang berusaha juga memberikan iftar, terkhusus iftar ya, yaitu buka puasa bagi muslim atau mukmin yang lain, dia dapat pahala semisal dengan pahala puasanya orang itu. Apalagi berarti yang dikasih iftarnya itu orang yang saleh, orang yang baik, ya, orang yang memang puasanya betul, puasanya itu lurus. Pahalanya banyak berarti dia dapatnya. Ya, dia sendiri dapat pahala, kemudian dia dapat pahala orang-orang yang dia kasih iftar. Fa'an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, seperti hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, dan ini dalam Jami' Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqisu min ajri sha'imi syai'an." Siapa yang memberi iftar, buka puasa orang yang lain ya, kaum muslimin lain yang puasa juga, maka dia mendapatkan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa tadi. Dan termasuk juga taftirus shaim, ya, yaitu memberikan makan secara umum. Jadi di antara ulama ada yang menafsirkannya memberikan makan juga, ya, mudah-mudahan diharapkan juga sahur juga bisa mendapatkan pahala besar tadi, atau memberikan makan secara umum. Itu tuh makannya di malam hari ya kalau bulan Ramadan.
Ini bisa mendapatkan, diharapkan pahala tadi yang besar itu. Karena ada hadis secara umum dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi ditanya, ayyul islami khair? Islam yang bagaimana yang bagus? Maksudnya syariat Islam, ibadah yang bagaimana yang khair ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu memberi makan dan kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Iya, pada akhirnya Syekh memberikan nasihat lagi, ikhwani ya, dan juga akhwati tentunya, laqad halla bina syahrun karim. Sekarang bulan Ramadan ya sudah sebentar lagi. Wa mausimun azim, satu momen yang besar. Yu'azimullahu fihi al-ajra, Allah besarkan pahala di dalamnya. Wa yadzilul mawahib, karunia Allah banyakkan ya, ibaratnya Allah obral ya pahalanya itu. Wa yaftahu abwabal khair fihi likulli raghib, Allah bukakan semua pintu kebaikan bagi orang yang pengen kebaikan. Syahrul khairati wal barakat, inilah bulan penuh kebaikan dan keberkahan ya. Syahrun mubarak, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'arullaha min anfusikum khairan, perlihatkan untuk Allah dari diri kalian kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh ya, tapi untuk Allah ya, bukan untuk siapa-siapa. Wajtahidu fihi bitta'at ya, kalian sungguh-sungguh di bulan Ramadan melakukan ketaatan. Kemudian watazawwadu bizadit taqwa ya, berbekallah kalian dengan bekal ketakwaan. Nah, itu barangkali ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian tematik terkait dengan Ramadan ya, dan insyaallah nanti di ahad-ahad berikutnya selama bulan Ramadan kita akan bahas tema-tema yang lainnya ya, seperti tentang tarawih, tentang sahur ya, tentang berikutnya barangkali tentang i'tikaf, fikih i'tikaf, tentang fikih zakat, dan pada akhirnya tentang adab-adab Idul Fitri ya, nanti pada akhirnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena ini sifatnya tahunan ya, jadi barangkali banyak yang diantara kita lupa tentang syariat-syariat dan hukum-hukum fikih seputar Ramadan ini. Baik, ikhwan akhwat fillah, sampai di sini wallahu alam bissawab. Ya, dan barangkali ada yang antum ingin tanyakan seputar masalah tadi ataupun yang lainnya, maka dipersilahkan, wallahu alam bissawab. Silakan.